Salam semuanya, selamat datang di channel Levotek. Di video kali ini saya akan membandingkan performa iGPU dari prosesor AMD A87680 yaitu Radeon R7 series dengan sebuah discrete GPU dari Nvidia yaitu Nvidia GeForce GT 710. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, di sini saya mau jelasin dulu apa itu iGPU dan apa itu discrete GPU. Kita akan mulai dari iGPU-nya terlebih dahulu. iGPU itu adalah singkatan dari Integrated Graphic Processing Unit, yang artinya adalah sebuah unit pengolah grafis yang tertanam ke dalam sebuah CPU atau yang selama ini kita kenal sebagai prosesor. Jadi sederhananya, iGPU ini adalah sebuah PGA yang ditanamkan ke dalam sebuah prosesor. Sedangkan discrete GPU adalah PGA card yang bentuknya terpisah dari motherboard ataupun prosesor. Nah, jadi yang selama ini kita kenal sebagai PGA card ini, nama aslinya adalah discrete GPU. Tapi kalau masih mau bilang ini sebagai PGA card juga nggak masalah, karena ini Indonesia. Dan kebanyakan orang, mau dia awam ataupun dia profesional, masih bilang ini sebagai PGA card. Sedikit informasi tentang PGA card GT 710 ini, PGA card ini bisa kita dapatin di marketplace mulai dari harga 200 sampai dengan 400 ribuan. Dan itu untuk kondisi secondnya. Sedangkan kalau kita mau beli PGA card ini dalam kondisi baru, harganya itu masih sekitar 700 ribuan. Jadi PGA card yang punya harga 700 ribuan ini, jika kita bandingkan dengan iGPU dari sebuah prosesor yang harganya hanya sekitar 600 ribuan aja, kira-kira lebih hebatan yang mana? Apakah PGA card yang beneran atau malah iGPU kecil dari sebuah prosesor ini? Silahkan disimak videonya sampai selesai karena ada banyak hal penting yang akan saya bahas di video ini. Oke, jadi yang pertama kita akan mulai dari membandingkan spesifikasinya terlebih dahulu. Di sini fokus kita adalah ke tanggal dan tahun perilisan, kemudian ROP atau TWMS, jumlah shader, DirectX support, pixel fill rate, textile fill rate, bus width, bandwidth, dan yang terakhir adalah yang di bagian computing ini. Jadi secara spesifikasinya, dua buah PGA ini kelihatan 11-12 dan dua buah PGA ini masih kelihatan imbang. Tapi di sini saya lebih ngerekomendasiin untuk orang yang bekerja di bidang multimedia untuk pakai PGA card dari Nvidia aja. Itu karena Nvidia punya teknologi computing tambahan yang dinamakan CUDA. Dan teknologi CUDA ini beneran sangat ngebantu kita kalau misalnya kita bekerja di bidang multimedia, misalnya untuk editor video dan desainer. Sebelum kita bandingkan dua buah PGA ini dari segi gamingnya, kita akan coba benchmark dulu keduanya dengan menggunakan aplikasi Cinebench R15 dan berikut ini adalah hasilnya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini si Radeon R7 iGPU-nya kelihatan lebih unggul sedikit dari segi nilai OpenGL-nya dan performa prosesornya juga bisa up to 295. Jadi secara benchmark si prosesornya ini kelihatan lebih kompatibel kalau kita pakai PGA bawaan prosesornya aja, yaitu si Radeon R7 series. Tapi tolong jangan langsung diambil kesimpulan dulu karena setiap brand pasti punya sisi plus minusnya masing-masing. Dan sekarang kita akan coba tes run beberapa game dengan menggunakan dua buah PGA ini. Yang pertama kita akan mulai dari game Dota 2. Untuk game Dota 2 ini saya akan tampilin keduanya dalam bentuk record in-game dan settingannya akan saya samakan seperti ini. Pertama kita akan mulai dari si Radeon R7 iGPU-nya terlebih dahulu. Untuk kondisi sepi dia bisa run di 40 sampai dengan 50-an FPS dan kalau kita lagihan musuh ataupun clash ringan yang gak terlalu banyak karakter ataupun unit di sekitar kita, dia juga bisa stay di 40-an FPS. 40-an FPS dengan screen record dan settingan medium high itu udah termasuk bagus. Jadi kalau misalnya kita mau jadi konten kreator Dota dengan iGPU Radeon R7 series ini udah termasuk aman. Masih dengan game Dota 2, kalau kita lagi war di tempat yang terbilang rame, FPS-nya itu bisa drop jadi 30-an FPS aja. Tapi 30-an FPS-nya juga masih stabil kok. Dan untuk game Dota 2, 30-an FPS itu masih termasuk aman. Pergerakannya juga masih nyaman untuk dilihat. Dan kalau misalnya kita mainnya tanpa screen record, saat war yang rame itu FPS-nya masih bisa stay di 40-an FPS. Sedangkan untuk PGA card GT 710, mau dia di tempat yang ramai ataupun di tempat yang sepi, FPS-nya tetap stay di 28 sampai dengan 40-an FPS aja. Jadi untuk settingan medium high, GT 710 ini masih kalah dengan iGPU Radeon R7 untuk bermain game Dota 2. Hanya aja ketika kita coba run game Dota 2 ini di settingan fastest, average FPS dari Radeon R7 seriesnya itu hanya bisa stay di 80-an FPS aja. Sedangkan si GT 710 itu bisa sampai dengan 100-an FPS. Loh kok bisa? Padahal kan untuk settingan medium high-nya itu lebih unggul si Radeon R7 series. Oke, jadi nanti akan saya kasih tahu rahasianya kenapa ketika kita bermain game GTA 5. Sekarang kita akan coba run game GTA 5 ini di settingan rata kiri dengan resolusi 768p. Di sini tertulisnya settingan normal, tapi yang sebenarnya ini adalah settingan low dari game GTA 5. Oke, untuk GT 710 ada di sebelah kiri, sedangkan iGPU Radeon R7-nya ada di sebelah kanan.
Kalau misalnya kita lihat dari segi FPS-nya, di sini Radeon R7 iGPU ini kelihatan sedikit lebih unggul dari GT 710. Selisih FPS-nya itu ada sekitar 3 sampai dengan 8 FPS-an. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lebih detail lagi, di sini ada kejanggalan di CPU usage-nya. Di sini CPU usage ketika kita pakai iGPU Radeon R7 series, CPU usage-nya selalu berada di angka yang tinggi. Sedangkan si GT 710 kelihatan lebih ringan di CPU usage-nya. Padahal ya, untuk settingannya ini saya samain semuanya, dan saya juga cuman buka game ini aja, dan gak ada lagi aplikasi lainnya yang kebuka. Tapi kenapa CPU usage-nya bisa selalu tinggi seperti ini? Itu karena ketika kita set grafis game kita di settingan low, iGPU Radeon R7 series-nya itu jadi nggak terlalu bekerja, sedangkan CPU atau prosesornya itu jadi bekerja lebih ekstra. Kasusnya ini sama dengan ketika kita bermain game Dota 2 tadi. Nah, jadi apa sih efeknya ketika CPU usage kita selalu berada di angka yang tinggi? Efeknya itu bisa bikin kota-kota yang ada di game itu jadi lebih lambat ke render. Contohnya, kalian bisa lihat sendirilah dari video berikut ini. Solusi biar kita bisa bermain game GTA 5 ini dengan normal dan lancar dengan iGPU Radeon R7 series ini adalah dengan naikin settingan grafisnya. Saya pribadi kalau lagi pakai iGPU Radeon R7 series ini selalu naikin settingannya ke settingan medium high, dan itu bisa bikin game GTA 5 ini bisa berjalan dengan lebih normal. Ya walaupun FPS-nya akan jadi turun ke 27 sampai dengan 39 FPS-an aja, tapi ya itu lebih baik daripada kita harus bermain GTA 5 dengan kota yang suka hilang-hilang. Jadi kesimpulannya GT 710 ini menang dari segi FPS-nya dan gamenya juga jadi bisa run dengan lebih stabil di GT 710. Sedangkan R7 series itu menang di settingan grafisnya yang bisa lebih tinggi, tapi toleransinya adalah pengurangan FPS. Oke, game selanjutnya yang akan kita tes adalah Valorant. Untuk game Valorant ini bisa saya bilang kalau GT 710 jadi pemenang telak. Kenapa? Karena FPS-nya bisa stay di angka 90 sampai dengan 100-an FPS untuk settingan low. Sedangkan R7 series, average FPS-nya itu cuma bisa stay di angka 60-an FPS aja. Dan itu juga kadang masih bisa drop FPS ke angka 30-an FPS. Tapi itu bukan karena masalah grafis ya, melainkan masalah CPU usage-nya yang selalu berlebihan sampai selalu stay di angka 100% terus. Nah, untuk game Valorant ini coba di setting-setting aja dulu grafisnya, jadi medium atau high mungkin dicoba-coba dulu aja di setting-setting, karena masih ada harapan untuk prosesor ini bisa bermain game Valorant dengan lebih lancar. Tapi untuk sekarang, saya cuma bisa bilang kalau A8 7680 APU itu tidak direkomendasikan untuk bermain game Valorant. Dan sebagai kesimpulan, di sini bisa saya simpulkan kalau integrated GPU dari prosesor AMD A8 7680 ini yaitu Radeon R7 series masih worth it untuk memainkan beberapa game masa ini. Hanya aja di sini prosesornya atau performa dari prosesornya tuh masih kurang untuk memainkan beberapa game. Seperti game Valorant tadi yang kita nggak bisa memainkannya dengan lancar karena CPU usage-nya yang selalu berada di angka 100%, dan itu bikin iGPU Radeon R7 series ini yang sebenarnya udah lumayan OP jadi nggak berguna di game Valorant. Oke lah, secara grafis dan performa gaming, iGPU Radeon R7 series ini masih sedikit lebih unggul daripada Nvidia GT 710. Tapi overall, saya lebih milih Nvidia GT 710. Itu karena Nvidia GT 710 ini bentuknya discrete GPU atau terpisah dari motherboard dan prosesor. Yang ini bikin Nvidia GT 710 ini bisa digunakan untuk prosesor yang lainnya. Oke, mungkin segini aja dulu video kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.